Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya, anak-anakku dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Kita belajar di rumah atau belajar dari rumah, PDR. Kita belajar IPS tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, ada teori Vaishya dikembangkan oleh N.C. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Yang kedua, teori Ksatria, bahwa golongan Ksatria India yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Brahmana, teori ini diungkap oleh J.C. Van Lier. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Teori arus balik, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Apa saja pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia? Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rajanya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Jadi ketika raja memasuki masa pensiun atau turun tahta, yang menggantikannya adalah putranya yang disebut dengan putra mahkota. Di bidang sosial, dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menjadi golongan pertama. Ksatria atau bangsawan dan prajurit menjadi golongan kedua. Vaisya atau pedagang dan petani menjadi golongan ketiga. Sedangkan Sudra, rakyat biasa, menjadi golongan terendah atau golongan keempat. Di bidang ekonomi, kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan beli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar kembali. Kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Bidang agama, pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Bidang kebudayaan, sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi atau percampuran dua budaya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia apa saja, Nana? Ya, betul sekali. Silahkan nanti diperdalam dan dibaca di buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan atau lihat di internet. Yang pertama ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Medang, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang tentu saja bisa kita lihat sampai sekarang, ada candi dan stupa. Ada yang bisa memberi contoh atau menyebutkan candi yang ada yang kalian kenal? Iya, ini ada candi, betul sekali, Candi Borobudur. Berikutnya, iya betul sekali, ada Candi Prambanan. Berikutnya Gapura. Apa saja peninggalan Gapura? Ya, ada Gapura Wringin Lawang dan Patritaan. Patritaan ada yang tahu? Ya, seperti kolam. Apa fungsinya? Ya, Patritaan adalah pemandian suci di kalangan istana, misalkan Patritaan, Tirta Empul, dan Jolotondo. Patung dan arca.
Ada patung Kendedas dalam wujud Dewi Pratsna Paramita. Kemudian ada relief. Ya, biasanya kita lihat relief mana? Ya, di candi-candi. Betul sekali. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu menuliskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding candi Prambanan. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini disebut Kakanwin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakanwin Pertayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Sotasoma karya Empu Prapanca. Ini contoh kitab yang sekarang bisa kita lihat di museum dan sebagainya. Bentuk lain peninggalan masa Hindu-Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Itulah anak-anakku sekalian, pelajaran yang hari ini kita sama-sama diskusikan. Silakan belajar lagi, dibaca lagi, dilihat lagi, dan tetap semangat untuk belajar. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.